itu agak mual sih jujur aja. Jadi ya Allah, badai pasir. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kami The 5S Story. Kali ini kami sedang road trip selama 7 hari di Maroko, menikmati keindahan dan keunikan berbagai tempat di belahan Afrika Utara ini sampai ke Gurun Sahara. Ya oke, ini udah hari kedua di Maroko dan kita udah siap-siap mau lanjut perjalanan. Tapi sebelumnya kita review dulu nih tempat nginep kita semalam. Ini Airbnb, bentuknya semacam apartemen. Dan ini pintu masuk, view-nya aja udah cantik ya, piring-piring hiasan. Dan ini ruang tamunya luas banget, bisa banget ini buat tidur. Ini empuk dan empuk banget, buat tidur bisa. Ya ini ada 2 panjang, terus kamarnya ada 2, satu sama itu 2. Nih, ini satu. Ini kayak kasur ini ya, kayak bench bed gitu deh. Ini lebih ke kamar utamanya, tapi letaknya dekat sama dapur itu. Dapurnya lengkap banget, udah ada alat-alat masaknya, terus ada mesin cuci, sink, mesin kopi. Dan ini yang terakhir, kamar mandi. Kamar mandinya ya lumayan ya. Oke, segitu aja reviewnya. Kita mau siap-siap lanjut perjalanan kita di Maroko. Oke, sekarang kita udah di mobil. Ini kayaknya ini ramai banget. Pasar atau apa? Ini apa? Depan itu ada Stasiun. terminal bus. Oh, oke. Sekarang kita udah keluar kota Marrakesh ya. Iya. Keluar kota Marrakesh, kita menuju Ain Ben Haddou. Di hari kedua ini, kami langsung memulai road trip kami menuju Gurun Sahara di sisi timur Maroko. Namun, karena perjalanan yang cukup jauh, malam ini kami akan menginap di Tinghir dan lanjut ke Gurun Sahara esok hari. Sepanjang perjalanan menuju Tinghir ini, kami akan singgah di beberapa destinasi wisata populer di Maroko. Salah satunya adalah Ksar Ain Ben Haddou, yang terkenal sebagai tempat syuting film Gladiator dan Game of Thrones. Berbeda dengan di kota Marrakesh, lalu lintas luar kota di Maroko ini sangat lenggang, tapi kondisi jalanannya masih tetap sangat bagus. Banyak sekali jalur-jalur lurus yang tampak tidak berujung, dengan pemandangan menarik di kiri dan kanannya. Di beberapa kota kecil yang kami lewati, suasana seperti di Indonesia bisa kami rasakan. Banyak warung-warung di pinggir jalan, bengkel, dan juga tukang tambal ban. Seru banget ya melihat pemandangan dunia yang berbeda, ya nggak sih? Sekitar 1,5 jam meninggalkan Marrakesh, kami mulai memasuki pegunungan Atlas, yang merupakan pegunungan tertinggi dan terpanjang di Afrika Utara. Jalan lurus memanjang mulai berganti dengan tanjakan dan kelokan tajam. Menariknya, kondisi jalan masih tetap sangat bagus. Jalan-jalan yang kami lewati tetap lebar walau di atas pegunungan. Sepertinya pemerintah Maroko memang sangat concern dengan kualitas infrastruktur transportasinya. Di sepanjang perjalanan banyak sekali kami jumpai proses pembangunan dan pelebaran jalan, yang kedepannya akan semakin memudahkan transportasi di Maroko ini. Dan tentunya pemandangan di sepanjang pegunungan Atlas ini sangat indah. Sesuatu yang belum pernah kami temui baik di Indonesia maupun di UK. Terutama ketika kami mulai memasuki Tizi Antica yang merupakan jalur mobil tertinggi di Maroko. Di wilayah ini banyak sekali viewpoint untuk menikmati keindahan pegunungan Atlas. Dan kami pun memutuskan untuk berhenti di salah satunya. Perjalanannya sekitar 2 jaman 2 jam. dan lumayan berliku
liku. Iya. Itu agak mual sih jujur aja. Jadi, tapi memang view-nya Masya Allah, ya Allah, lihat deh, indah banget ya. Iya. Kan itunya awannya. Iya. Tapi ini belum sampai ke puncak. Puncaknya masih sekitar berapa Iya. meter lagi? Berapa? Ya nggak jauh sih, paling Nggak jauh 5 ya. menitan 10 menit. Tapi Menitan lagi. dari puncaknya kayak view-nya nggak sebagus ini. Biasa, tapi jujur aja ya, nanjaknya tuh nggak terlalu berasa nggak? Jalanannya bagus banget Iya soalnya. bagus. Tapi liuk-liukannya, liku-likunya itu gitu. Di situ aja tuh udah begitu. Ya, nanti nyalain lagi. Seperti yang tadi aku bilang, Tizi Antichka ini adalah jalur mobil tertinggi di Maroko. Puncaknya tidak jauh lagi di depan kami di ketinggian 2260 meter yang dikenal dengan Col du Tichka. Di sini kami hanya berhenti sebentar karena perjalanan yang harus kami tempuh masih sangat jauh. Oke, kita lanjut perjalanan. Selepas Col du Tichka, kami mulai menuruni pegunungan Atlas. Tujuan kami berikutnya adalah Ait Ben Haddou. Pemandangan di sepanjang perjalanan ini masih tetap sangat menarik, perpaduan antara bukit-bukit pegunungan dan bangunan-bangunan tanah liat. Bagus banget loh, ini kayak di padang apa ya? Ini kita udah nyampe Ait Ben Haddou. Tuh, nih, Wah depan. iya tuh di depan udah kelihatan Ait Ben Haddou ya. Kayak gambarnya bangunan-bangunan merah. Area Tempat syuting Game of Sekitar pukul 2:30 siang, akhirnya kami tiba di Ait Ben Haddou. Banyak sekali wisatawan yang kami jumpai di sini, dari mulai yang menggunakan kendaraan kecil sampai dengan bus-bus besar. Tapi sebelum lanjut, kami mau makan siang dulu nih. Alhamdulillah sampai di Ait Ben Haddou, kita makan dulu. Habis itu nanti kita explore. kasbahnya. Oke, tadi kita udah selesai makan dan menuju ke kasbahnya. Biasa ya, banyak yang jualan pinggiran. Udah terdaftar. Ini endang teh kayak gini kayaknya buat tutup ini. Ini orang jualan ya. Sar Ait Ben Haddou. Nah ini di depan kita Ait Ben Haddou-nya. Kayak tuh sini. Kayak di film. Tujuan utama kami di sini adalah Sar Ait Ben Haddou, yang merupakan sebuah desa tua berusia ratusan abad. Desa ini dulunya berkembang sebagai salah satu tempat persinggahan di jalur karavan dari Marrakesh ke Gurun Sahara. Iya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, desa tua ini mulai ditinggalkan para penduduknya, yang sebagian besar berpindah ke desa modernnya di seberang sungai, tempat tadi kami memarkir mobil dan makan siang. Saat ini, Sar of Ait Ben Haddou hanya ditinggali oleh beberapa keluarga dan lebih banyak dikunjungi sebagai tempat wisata. Ini bener-bener orang tinggal di sini dulu ya. Desa tua Ait Ben Haddou sendiri tidak terlalu luas, hanya sekitar 3 hektar. Namun, bangunan-bangunan di dalamnya cukup padat dengan dikelilingi oleh benteng. Bangunan-bangunan rumahnya juga sangat unik, sebagian besar dibuat dari tanah liat. Karena keunikan dan kekayaan sejarahnya ini, pada tahun 1987, Sar of Ait Ben Haddou dinobatkan sebagai salah satu UNESCO World Heritage Site. Jadi yang kita lihat di foto-foto itu, yang foto-foto itu yang tadi Iya, itu ini. ya. Nah, ini view-nya bagus banget nih dari sini jadi kelihatan. Tadi kita dalam itu kan, Insya Allah, badai pasir. Nah, ini Ayo, pakai lagi gitu. Cepet masuk, cepet masuk. Sepanjang perjalanan kami mengelilingi Sar Ait Ben Haddou, banyak sekali pedagang souvenir yang kami jumpai.
Sayangnya angin yang sangat kencang membuat aktivitas kami selama di sini sangat terbatas. Sepertinya kondisi cuaca di sini memang seperti ini hari-harinya. Terlihat para pedagang dan warga lokal yang sudah terbiasa dengan badai angin pasir ini. Anginnya luar biasa. Suka banyak badai ini. Badai pasir itu gimana? Dagangan di sini ya? Makanya banyak yang jual stok-stok Iya. mulut, hidung. Setelah mengelilingi bagian bawah desa, kami kemudian menuju puncaknya, di mana nanti kami bisa melihat daerah sekeliling Ait Ben Haddou dengan lebih jelas. Oh iya, seperti yang tadi kami bilang di awal, Ait Ben Haddou ini juga sering dipakai sebagai tempat syuting film loh. Buat para pecinta film Gladiator dan Game of Thrones mungkin familiar dengan tempat ini, karena ada beberapa adegan di film tersebut yang diambil di sini. Kiel mau beli gambaran anak-anak yang tadi. Jadi ada anak-anak jual gambarannya. Dan Kiel ingat dirinya sendiri kali. Oh waduh kasihan lagi mana ada pasir. Tuh ketemu Kiel dia langsung ingat. Tuh lihat satu. Tuh dia tuh. Dia ngegambar. Tuh dia yang satu lagi gambarannya tuh. Where's yours? Bisa ya? Masmuk. Imran. Timber. Masmuk. Yasmin. Yusuf. Bisa jadi. Karena badai angin yang semakin kencang, kami memutuskan untuk segera meninggalkan Ait Ben Haddou. Dan memang juga perjalanan kami masih sangat jauh, masih sekitar 200 km untuk sampai ke Tinghir. Di perjalanan ini sebetulnya ada salah satu tempat menarik lainnya yang bisa dikunjungi, yaitu Kasbah Taurir di Ouarzazate. Tapi ya lagi-lagi karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa berhenti sebentar di depannya. Ya, apa ya, kita tuh kayak lagi main game sini atau nggak? Prince of Persia. Ampun. Ya Allah, Papi, ini udah mau malam, Pi. Sekeliling nggak ada orang lagi, nggak ada mobil. Menjelang maghrib, Google Map mengarahkan kami ke jalur yang sangat sepi di tengah perbukitan jauh dari pemukiman penduduk. Sepertinya ini adalah jalur baru yang dibuat memutar dari jalur lamanya yang banyak melewati rumah-rumah penduduk. Sepanjang sekitar 40 km perjalanan kami hanya berpapasan dengan beberapa kendaraan lain, tanpa penerangan sama sekali di sepanjang jalan. Tapi alhamdulillah perjalanan kami lancar dan aman. Dan akhirnya sekitar pukul 8:30 malam kami sampai di Tinghir. Setelah berhenti sebentar untuk beli makan malam, kami langsung menuju hotel tempat kami menginap. Akhirnya sampai di hotel yang kedua, dan ini otentik banget, Maroko banget ya. Suara apa tuh di luar? Iya, ini juga sih cara bukanya gambusan ya. Apa sih lagi? Musik. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kami hari kedua ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.